Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Untuk materi kita akan mulai pada pengertian anekdot. Yang kedua, struktur teks anekdot. Ketiga, kaidah kebahasaan teks anekdot. Dan yang keempat adalah langkah menyusun teks anekdot. Sudah mulai penasaran kan? Yuk, mari kita mulai. Apa sih sebenarnya teks anekdot? Nah, menurut KBBI, pada tahun 2008, anekdot merupakan sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang-orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya atau kejadian nyata. Meskipun demikian, ada pula anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Nah, untuk tujuan penulisan teks anekdot adalah untuk satu, membangkitkan tawa bagi pembacanya, lalu untuk sebagai sarana penghibur, dan sebagai sarana pengkritik. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah struktur teks anekdot. Nah, anekdot memiliki struktur teks yang dapat membedakannya dengan teks yang lain. Menurut Kosasi, pada tahun 2017, teks anekdot memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama adalah abstraksi. Merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Yang kedua adalah orientasi. Merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa yang utama. Nah, pada bagian ini yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Yang ketiga adalah krisis. Ini merupakan suatu bagian dari inti peristiwa sebuah anekdot. Nah, pada bagian ini terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Yang keempat adalah reaksi. Ini merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi dapat berupa sikap yang menertawakan atau sikap yang mencela. Dan yang terakhir adalah koda. Nah, kode ini merupakan penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya sebuah cerita. Nah, pada bagian ini biasanya ditandai dengan kata-kata seperti itulah, demikianlah, dan akhirnya. Dan keberadaan kode ini bersifat opsional kok. Bisa ada dan bisa juga tidak. Ayo lanjut. Nah, ini merupakan contoh analisis struktur anekdot. Oke, kita masuk pada kaidah kebahasaan. Seperti teks lainnya, anekdot memiliki fitur-fitur kebahasaan sendiri, yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, menggunakan kalimat retoris, atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, lalu menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian dan lalu. Lalu, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Kemudian, menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat seru. Nah, kalimat seru ini khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog. Dan penggunaan kalimat langsung sangatlah dominan. Ini disampaikan oleh tim Kemdikbud pada tahun 2017. Oke, yang terakhir adalah langkah penyusunan. Untuk langkah penyusunannya, hal yang harus diperhatikan yaitu pertama adalah tema. Kalian harus mengetahui tema apa yang akan kalian angkat pada teks anekdot. Kemudian, kritik. Apa yang akan kalian sampaikan atau kalian kritik di dalam teks anekdot tersebut. Kemudian ada humor dan kelucuan. Nah, di sini adalah bagian inti, karena selain mengkritik, kalian juga harus memberikan humor
sebagai pengganti kritik tersebut. Yang keempat adalah tokoh. Selanjutnya adalah struktur, kemudian alur, lalu pola penyajian, dan yang terakhir, silakan kalian memberikan hasil tulisan teks anekdot kalian. Oke, akhirnya sampai di sini pembelajaran kita. Semoga pembelajaran tadi dapat bermanfaat dan dapat memberi wawasan baru. Sampai jumpa lain hari dan selamat belajar. Terima kasih.